Bayangkan, dua bangsa besar yang terpisah ribuan kilometer dipisahkan oleh benua, lautan, dan perbedaan bahasa. Namun di antara mereka, tumbuh rasa saling menghormati, saling memahami, dan saling percaya. Sebuah persahabatan yang telah terjalin lebih dari 7 dekade lamanya. Inilah kisah Indonesia dan Rusia, dua negara yang berdiri tegak di tengah dunia yang terus berubah. Sebuah hubungan yang tak dibangun atas dasar kepentingan semata, melainkan atas dasar rasa hormat, perjuangan, dan cita-cita bersama. Menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat di jalannya sendiri. Awal sebuah persahabatan. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Dunia masih bergolak setelah Perang Dunia Kedua, dan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berebut pengaruh global. Di tengah pusaran itu, bangsa Indonesia yang masih muda dan miskin berjuang untuk diakui kedaulatannya. Namun jauh di Eropa Timur, Uni Soviet menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebuah langkah bersejarah yang menandai awal hubungan diplomatik kedua bangsa pada tahun 1950. Bagi Presiden Soekarno, hubungan dengan Uni Soviet bukan sekedar strategi politik. Ia melihatnya sebagai simbol dari solidaritas dunia ketiga. Negara-negara yang menolak tunduk pada kekuatan kolonial dan imperialisme Barat. Dalam pandangan Soekarno, Rusia bukanlah negara asing, tetapi kawan seperjuangan dalam melawan ketidakadilan dunia. Jejak Soviet di bumi Nusantara. Hubungan itu kemudian berkembang pesat. Uni Soviet membantu Indonesia membangun berbagai proyek besar yang menjadi kebanggaan nasional. Salah satunya adalah Gelora Bung Karno atau GBK, stadion megah di jantung Jakarta yang menjadi simbol kejayaan Indonesia di mata dunia. Dibangun menjelang Asian Games 1962, stadion ini merupakan hasil kerjasama antara insinyur Indonesia dan Soviet. Bukan hanya itu, Monumen Nasional atau Monas yang menjulang gagah di tengah ibu kota juga tak lepas dari peran arsitek dan teknisi Soviet. Bagi Soekarno, pembangunan itu bukan semata beton dan baja, melainkan simbol semangat bangsa yang baru lahir. Di bidang militer pun, Indonesia menjalin kerjasama besar-besaran. Pesawat tempur MiG-17, MiG-19 hingga MiG-21, kapal selam kelas Whiskey, tank amfibi dan senjata-senjata modern lainnya didatangkan dari Soviet. Di era 1960-an, kekuatan udara dan laut Indonesia menjadi salah satu yang paling kuat di Asia Tenggara, berkat dukungan Moskow. Bahkan ketika Indonesia melancarkan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, para pilot MiG dari Indonesia berlatih langsung di pangkalan-pangkalan udara Soviet. Mereka pulang membawa keterampilan, semangat, dan persahabatan yang tak ternilai. Ilmu, budaya, dan rakyat. Namun, hubungan Indonesia-Rusia tak berhenti di bidang politik dan militer saja. Ribuan pelajar Indonesia dikirim ke Moskow, Leningrad, dan kota-kota besar lainnya. Mereka belajar sains, teknik, kedokteran, hingga seni dan budaya. Bagi banyak orang Indonesia, masa-masa kuliah di Uni Soviet bukan hanya tentang ilmu tetapi juga tentang persahabatan yang melintasi batas ideologi dan jarak. Sementara itu, masyarakat Soviet mengenal Indonesia melalui film, seni, dan musik. Lagu-lagu Indonesia diputar di radio Moskow, dan nama Soekarno menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial di Asia dan Afrika. Hubungan yang meredup. Namun, sejarah tak selalu berjalan mulus. Ketika terjadi peristiwa 1965 dan perubahan arah politik di Indonesia, hubungan dengan Uni Soviet perlahan meredup. Banyak perjanjian dibekukan, bantuan dihentikan dan kerjasama yang dulu erat mulai renggang. Selama beberapa dekade, kedua negara berjalan di jalannya masing-masing. Meskipun begitu, akar persahabatan itu tak pernah mati. Rakyat Rusia tetap mengenang Indonesia dengan rasa hangat, dan begitu pula sebaliknya. Kedua bangsa tahu,
Hubungan sejati tak bisa diputus hanya karena pergantian rezim atau perbedaan ideologi. Persahabatan yang kembali bangkit. Memasuki era 1990-an, Uni Soviet runtuh dan Rusia berdiri sebagai penerusnya. Indonesia pun memasuki masa reformasi, membuka diri terhadap dunia. Dan disinilah benih persahabatan lama itu mulai tumbuh kembali. Pada awal 2000-an, hubungan kedua negara kembali hangat. Kunjungan kenegaraan, kerjasama ekonomi, pendidikan dan pertahanan pun digalakan. Rusia kembali menjadi mitra penting Indonesia di bidang militer dengan penjualan pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 serta kerjasama energi dan teknologi. Di bidang budaya, Festival Film Rusia di Jakarta dan Pameran Budaya Indonesia di Moskow menjadi jembatan baru antar bangsa. Pertukaran pelajar dan beasiswa dari pemerintah Rusia kembali dibuka, menghidupkan kembali semangat yang dulu pernah menyatukan dua negeri. Hubungan yang setara dan saling menghormati. Berbeda dengan hubungan yang penuh tekanan dari negara lain, Rusia dan Indonesia membangun persahabatan di atas pondasi kesetaraan dan rasa hormat. Tidak ada campur tangan politik, tidak ada paksaan ekonomi, hanya kerjasama yang saling menguntungkan. Rusia menghormati kedaulatan Indonesia, Indonesia menghargai posisi Rusia sebagai kekuatan dunia yang tetap menjunjung keadilan global. Di tengah dunia yang terus bergolak, kedua negara ini berdiri berdampingan menjunjung prinsip, berteman dengan siapapun tanpa harus kehilangan jati diri. Dari Kremlin ke Istana Merdeka. Hari ini, hubungan Indonesia dan Rusia terus berkembang. Dari kerjasama pertahanan hingga proyek energi, dari beasiswa pelajar hingga diplomasi kebudayaan. Kedua negara melihat satu sama lain bukan hanya sebagai mitra, tetapi sebagai teman lama yang tumbuh bersama waktu. Bahkan, di tengah tekanan global, Indonesia dan Rusia terus menjalin komunikasi hangat, menunjukkan bahwa persahabatan sejati tak lekang oleh perubahan zaman. Sejarah telah membuktikan bahwa di antara benua Asia dan Eropa, di antara Moskow dan Jakarta, ada jembatan tak kasat mata yang menghubungkan dua bangsa besar ini. Jembatan itu dibangun bukan dari batu atau baja, melainkan dari kepercayaan, rasa hormat, dan semangat kemerdekaan. Itulah kisah panjang persahabatan Indonesia dan Rusia. Sebuah hubungan yang telah melewati badai sejarah, namun tetap kokoh, setia, dan penuh harapan untuk masa depan. Relik cerita bukan sekedar tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sejarah membentuk dunia kita hari ini. Kira-kira misteri atau kisah apa lagi ya yang harus saya bahas selanjutnya? Tulis pendapat dan saran kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita pilihan kalianlah yang akan saya ungkap di video berikutnya. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan waktu menuju kisah-kisah yang terlupakan.